kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Pinem Excellent. Ya, gimana teman-teman hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Seperti itu ya. Saya berharap sekali teman-teman bisa cuan dari bursa hari ini juga. Ya, puji Tuhan, saya hari ini juga ada cuan sedikit ya dari saham SBMA ya. Terus ada cuan dari sedikit juga di beberapa saham yang lain ya, sedikit-sedikit saja. Yang penting konsepnya swing, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bagaimana kira-kira? Apakah hari ini juga cuan? Saya berharap teman-teman cuan. Ya, kali ini kita kembali lagi mencoba menganalisa saham-saham yang melakukan volume akumulasi masif selama sepekan. Ya, sepekan itu dimulai dari tanggal berapa? Yaitu dimulai dari tanggal, sepekannya adalah dari tanggal 4, 5, 16, 17, dan 18 ya. Tanggal 4, tanggal 5, tanggal 16, 17, dan 18. Selama 5 hari tentunya teman-teman. Seperti itu dia. Nah, saham-saham apakah dia? Nah, sebelum ke sana saya sampaikan sama Anda bahwasanya adalah emiten-emiten volume akumulatif ini teman-teman layak Anda jadikan watchlist. Seperti itu. Dan analisa ulang kembali tentunya ya. Jangan juga ada teman-teman itu ini ya langsung main sikat-sikat saja seperti itu, jangan gitu, analisa ulang kembali karena emiten-emiten ini potensi juga dia koreksi ya, potensi koreksi, tapi selama tidak breakdown dari support kuatnya ini layak dicicil, ini layak di keep seperti itu karena konsep kita adalah konsep swing dan win rate kita pun lumayan, teman-teman bisa lihat di Stockbit ya berapa banyak saham-saham kita yang naik ya, yang sesuai analisa dan memberikan cuan gitu teman-teman. Seperti itulah dia, silahkan Anda pantau ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam konsep trading plan-nya. Oke, kita mulai dari saham yang pertama yang melakukan volume akumulasi masif dalam kurun waktu dari tanggal 3, 4, 5, maksud saya adalah tanggal 4, 5, 16, 17, dan 18 April 2024. Saham yang pertama adalah saham CMNT ya, CMNT yang hari ini berikan cuan ya. Oke, teman-teman, kita perhatikan saham CMT ya. CMT. Ya, saham CMT ini saya melihat mulai dari tanggal 4, 5, 16, 17, 18 selalu dia membuat volume pro buy seperti itu. Dan yang menarik saya lihat adalah selama 3 hari ini dia volumenya cukup besar, teman-teman. Seperti itu. Itu yang membuat saya, oh ini kok sepertinya menarik gitu. Nah, lalu saya lihat juga dalam kurun waktu range harganya teman-teman, harga 10.50 ini dominan disentuh. Ini dia sentuh 10.50 naik kembali. Ini sentuh 50 naik kembali. Ini sentuh 10.50 naik kembali. Ini juga sentuh 10.50 naik kembali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya apa? Sentuh 10.50 naik kembali. Artinya apa? Ada seperti pola pikir bahwasanya sebisa mungkin di bawah harga 10.50 itu jangan lagi tersentuh. Seperti itu teman-teman. Itulah untuk saham CMNT ini. Seperti itu dia. Dan saya lihat ada volume akumulasi masif selama 5 hari sehingga wah ini bagus ini gitu. Dia sudah menjaga di bawah, jangan lagi harga turun di bawah 10.50, terus dia membuat volume akumulasi masif. Wah ini bagus ini peluang gitu dia. Nah tadi pagi ya saya ada paparkan ini CMNT di forum Stockbit dan juga channel Telegram dan hari ini berhasil keluar cuan 3% teman-teman. Tentunya petanya berubah ya. Tentunya petanya berubah dikarenakan dia kan hari ini sudah naik gitu, sudah naik 3%. Jadi bagaimana petanya Pak Pinem? Kita coba lihat dulu chartnya CMNT ya. Jadi kalau kita lihat, kita coba lihat chartnya CMNT ya. CMNT. Kita coba lihat chartnya teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat chart CMNT ini teman-teman ya, kita lihat ya. Oke, sebentar. Oke ya. Nah, ini saham ini naik dari harga low terendahnya di sini. Ya, di sini. Nah, ini di seputaran 900 ya, 900 di harga 900 dan naik dan closing hari ini di 1135. Dari 900 teman-teman ke 1135 itu ada sekitar 25%. Seperti itu. Nah, dan dia saham ini sebelumnya membuat base demand area konsolidasi ya, di mana itu base demand areanya itu adalah di sini, base demand area, dan hari ini dia udah break up dari base demand areanya ya. Nah, ini dia base demand areanya dan hari ini break up. Seperti itu. Nah, berpotensi sekali saham CMNT ini akan memberikan cuan kembali, teman-teman. Dia sudah naik di atas dari base-nya.
Ya, semoga dia nggak turun lagi ke base. Kalau turun lagi ke base, dia akan sideways lagi seperti ini gitu. Harapannya jangan lagi turun ke base. Seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu, dikarenakan dia juga sudah naik dan juga ada volume akumulasi masif juga dan terjaga tadi harga 10.50, maka dari itu saya menentukan di mana supportnya. Secara hitungan volume adalah support pertahanan itu ada di harga 11.05. Itu ada di sini teman-teman ya. Harganya di 11.05. Ya, di sini, oke. Nah, ini dia. Ya, nah ini teman-teman. Nah, ini adalah support pertahanan dari saham CMNT ya. Sebentar ya. Nah, ini teman-teman. Oke, 11.05 saham CMNT ya. Nah, support pertahanannya di harga 11.05 ya. Lalu support kuatnya itu ada di harga 970 teman-teman. Kalau secara hitungan volume dia ada di 970. Itu ada di sini ya, di harga 970. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dia support kuatnya teman-teman. Support kuatnya, support pertahanannya di sini 11.05, dia 970. Jadi teman-teman, selama dia tidak breakdown dari 970, maka target sell dari saham ini saya tentukan adalah ya, kalau kita scroll ke sini dia sudah oke belum ya? Nah, saya tentukan adalah di harga range dia harga adalah 1175 sampai dengan 1200 teman-teman. Oke, ya di sini sampai dengan 1200 teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini saja terdekatnya ya. Terdekat. Target sell terdekat ya. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, jadi kalau teman-teman lihat chartnya bagaimana? Apakah bisa berpeluang? Nah, dengan hitungan teman-teman bagaimana? Analisanya bagaimana ya? Volume juga oke menurut saya, lumayan ya. Ya, supportnya di sini memang agak jauh teman-teman. Ya, si proksinya membuat apa ya? Membuat jarak antara support pertahanan dan support kuat ya, agak jauh ya. Nah, dengan targetnya di sini teman-teman. Ya, silahkan cicil gitu dia. Silahkan cicil. Semoga analisa kita benar dan bisa mencapai target sell yang ditentukan teman-teman di situ. Ya, oke. Itulah dia untuk saham yang pertama, saham CMNT. Kita lanjut ke saham yang kedua adalah saham AGI, teman-teman. Kita buka ya, AGI ya. Nah, ini dia AGI ya. Teman-teman bisa melihat ya AGI ya. Wow, dari tanggal 4, 5, 16, 17, 18, hijau terus ya. Volumenya juga mendukung teman-teman. Tapi volumenya cuma kecil-kecil itu pula dia masalahnya ya kan. Sedikit, 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 kecil semua teman-teman. Artinya apa di sini? Artinya adalah proksi daripada bandar AGI ini ya, saham AGI ini akumulasinya itu dengan volume yang kecil-kecil memang. Nggak dengan big volume, nggak dengan big money, teman-teman. Jadi sedikit, 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 sedikit. Dan dia berpeluang naik seperti itu. Dan selama 5 hari ini juga saya lihat dia membuat volume akumulasi masih bahkan hijau terus seperti itu dia. Jadi kita coba lihat chartnya ya, saham AGI ya. Sama-sama kita lihat chartnya. Dia itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saham AGI ya. Kalau kita ambil dari low di sini ya, ketika pantulan pertama ini ya dari sini, dari harga 1485 ya, 1485 di sini. Oke. Nah, ini di sini. 1485 di sini setelah naik sekarang di harga apa ya? Harga 1780 itu teman-teman kenaikannya itu adalah sekitar 18% dari 1845 dari sini. Pantulan ini ke atas dia sekitar 18%. Dan ini trennya juga masih bagus ya. Kita coba perbesar ya, trennya juga masih bagus, masih sangat oke. Nah, ini ya belum patah tren ya. Tentunya teman-teman, teman-teman itu harus hati-hati mana tahu dia ada koreksi ya, seperti itu maksud saya ya. Hati-hati teman-teman kalau dia ada koreksi seperti itu. Dan ini juga naiknya juga cukup tinggi juga seperti itu. Kalau ada koreksi itu hal yang wajar dikarenakan dia sudah naik cukup tinggi gitu. Yang penting kan intinya adalah ini konsep swing selama dia tidak breakdown dari support kuatnya saham ini masih layak. Seperti itu teman-teman. Ya, oke. Maka peta dari saham AGI ini saya tentukan adalah support pertahanannya itu di harga 1740. Support pertahanannya ya 1740.
Nah, itu teman. Ya. Nah, di sini ya. Oke. Oke ya. Ini support pertahanannya di sini di 1740. Saya kecilin dulu ya, oke. Oke. Ya, kita buat dulu. Nah, ini. Jadi ini juga hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Dan naik tinggi juga. Jadi, peluang koreksi tentunya ada ya. Peluang koreksi tentunya ada. Nah, support kuatnya teman-teman itu ada di harga, support kuatnya itu ada di harga 1640. Nah, gitu deh teman-teman. Di sini ya. 1640. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah, ini. Ya. Ini support kuat. Ya. Support kuat di 1640 secara unfold ya. Seperti itu. Jadi selama tidak breakdown dari support kuat ini masih bisa naik gitu dia. Jadi potensi koreksi dari sebuah pertahanan menurut saya ada ini teman-teman, ada. Jadi kita harus hati-hati juga ya. Potensi koreksi dari sebuah pertahanan ada ini menurut saya. Karena ini naiknya udah cukup tinggi, jadi peluang untuk apa? Peluang koreksi itu cukup besar juga teman-teman. Seperti itu dia ya. Nah, jadi dengan target sell yang saya tentukan untuk saham AGI ini adalah target sell-nya adalah di range harga 18.30 sampai dengan 18.90 teman-teman ya. 18.30 ya, 18.30 sampai dengan 18.90 seperti itu teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Oke, nah di sini ya. Nah, di sini. Ini adalah target sell prioritas. Ya. Itu di harga 18.30 sampai dengan ya 18.30 sampai dengan 18.90. Ah, itu teman-teman. Target sell prioritasnya. Nah, seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman kira-kira? Kira-kira sampai nggak gitu? Ya menurut saya ya, dia ada potensi koreksi, tapi target sell ini nanti bisa tercapai gitu. Intinya adalah support kuat ini, jangan jebol support kuatnya. Jadi kalau misalnya ada momentum koreksi, kita cicil teman-teman, cicil seperti itu dia. Nah, jadi kalau saham-saham yang akumulasi masif ini, nggak juga dia bisa langsung cepat kita cuan, nggak bisa, nggak seperti itu cara mainnya ya kan, nggak juga langsung harus cepat cuan gitu, nggak bisa teman-teman, karena konsep dalam volume ini adalah lebih ke swing dia teman-teman, seperti itu dia, lebih ke swing, sehingga agak berat juga dia kalau dia misalnya bisa langsung cepat cuan ya. Kenapa? Itu tergantung dari bandarnya. Kalau memang naikkan bandarnya, ya cepat kita cuan. Kalau enggak, ya tidak. Seperti itu, teman-teman. Karena harga saham itu akan bisa naik apabila barangnya sudah cukup. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia untuk saham yang kedua, AGI. Ya, kita masuk ke saham yang ketiga. Oke. Saham yang ketiga, teman-teman, adalah saham seger. Ya, saham seger. Kita masuk dulu ke sini, ya. Saham segar teman-teman. Nah, ini dia segar. Nah, ini segar. Jadi, kenapa segar ini menurut saya menarik? Ya, kita perhatikan teman-teman ya. Kita perhatikan ya. Dari tanggal 4 ya. 4 ya, 4. Nah, dia membuat pro buy. Ya. Tanggal 5 dia juga membuat pro buy. Tanggal 6 dia juga pro buy. Nah, tanggal 17 dan 18 volumenya agak beda, teman-teman. Loh, kok ini kok besar sekali? Itu yang menurut saya apa? Menurut saya menarik. Ini kok besar sekali ya gitu volumenya. Seperti itu. Nah, kalau dia suatu saham itu volumenya ya, harganya hijau dan volumenya besar, itu menarik, teman-teman. Seperti itu dia. Jadi, waktu tanggal 456 sampai 16 ini dia belum menarik ya, karena kecil-kecil, tapi tiba-tiba tanggal 17 18 kok, kok bagus ini gitu ya kan. Kok makin gede gitu dia. Artinya kan begini, teman-teman. Seperti pola pikir awal ya. Pola pikir awal adalah nggak ada itu yang namanya retail naikkan barang. Yang naikkan barang itu pasti bandar. Seperti itu. Karena barang itu, harga itu bisa naik karena ada kekuatan HK. Kalau nggak ada kekuatan HK, harga saham tidak akan pernah naik. Kalau semuanya antri di bid, harga saham nggak pernah naik. Harus di HK dia. Dihabiskan volume di offer, baru itu saham naik. Seperti itu. Kalau nggak kayak gitu, nggak.
Jadi kalau misalnya ada volumenya hijau seperti ini proksinya berarti melakukan tindakan HK seperti itu. Karena konsep kita retail itu kebanyakan antri, bukan HK, kecuali saham scalping, kan begitu dia. Nah, volumenya ini agak gede saya lihat. Nah, itu yang membuat saya, wah ini kayaknya berpeluang ini, bisa jadikan watchlist untuk teman-teman saya, para unfollower Bicorp Indonesia. Seperti itu teman-teman. Sehingga saya melihat Seger ini ada peluang seperti itu. Maka dari Seger ini teman-teman, dia kita lihat dulu chartnya ya, chartnya. Ya, kita lihat chartnya itu Seger ya. Kita coba cek. Nah, ini chartnya teman-teman ya. Nah, ini chart Seger. Saya kecilin dulu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita tarik ya, kalau kita tarik dari sini teman-teman, dari sini, dari dia harga pertama kali mantul itu, dari sini teman-teman, ini dari 1500. Ya, dari 1500 di sini ya. Sorry, maaf saya 1600, dari 1600 di sini ya. Dia ke harga ini, harga saat ini kenaikannya itu ya, kalau kita tarik ya, ini kan sudah patah tren ya. Kalau misalnya tren misalnya begini kan sudah turun dia dari bawah. Jadi ini berpeluang untuk longsor sebenarnya. Tapi saya melihat volume 2 hari itu cukup signifikan kan seperti itu teman-teman ya. Volumenya cukup signifikan ya menurut saya, sehingga ini berpeluang menurut saya untuk pullback, berpeluang untuk naik ya. Walaupun ini sangat riskan ya. Jadi kalau kita hitung dari 1600 itu ke sini sekitar 28% teman-teman. Ke harga saat ini 28% dari 1600 ya, 28%. Nah, sehingga peta dari saham ini saya buat adalah support pertahanannya itu di 2000 teman-teman. Support pertahanannya di 2000. Di sini inilah support pertahanan. Oke. Nah, oke ya. Ya ini ya. Support pertahanannya di 2000. Ya, lalu support kuatnya teman-teman, support kuatnya ya itu di harga 1965 ya, 1965. Nah, ini jadi nggak tahu apa ya, kalau dari segi apa jauh lah teman-teman ya, kalau dari segi ini jauh ya. Nah, ini support pertahanan 2000. Nah, ya, support kuatnya itu di sini 1965 ya, support kuatnya ya, saya buat ya. Nah, seperti ini teman-teman, support kuatnya 1965. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman? Berpeluang nggak nih? Gitu ya, berpeluang nggak nih? Nah, seperti itu. Berpeluang nggak nih? Ya? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita scroll ke bawah gini, dia seperti ini. Nah, gitu. Ya, dengan target sell yang saya tentukan, ya, untuk saham AGI ini, ya, saham Seger ya, saham Seger ini adalah di 2150 sampai 2200. Jadi itu ada di sini ya, 2150 ya. 2150 sampai dengan 2200 teman. Ini sampai dengan 2200 ya. Di sini teman-teman. Oke. Nah, ini. Di sinilah target sell-nya. Ya. Saya buat di sini adalah ya. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini target sell-nya. Nah, menurut teman-teman gimana? Target sell prioritas, prioritas. Nah, seperti ini. Nah, di sini target sell-nya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman bagaimana? Sampai nggak nih gitu ya. Nah, ini udah turun dari apanya ya, garis ininya udah longsor duluan, tapi dia belum breakdown dari support kuatnya, sehingga menurut saya ini berpeluang ya, karena ada dua hari volumenya gede ya. Ini udah turun longsor, kena di 2000-an ini, dia mantul dan volumenya agak besar gitu, jauh besar. Nah, sedangkan dia support kuatnya belum jebol di 1965 seperti itu, sehingga inilah target sell-nya seperti itu teman-teman. Bagaimana kira-kira menurut teman-teman? Apakah menarik saham Seger? Silahkan analisa kembali sesuai trading plan teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa cuan dari saham Seger. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi ke saham yang berikutnya, itu adalah saham ASPI ya. Nah, mungkin teman-teman agak apa dengarnya ya ASPI, atau tiba-tiba, ini kok ada ASPI gitu ya. ASPI ya, jarang-jarang ini. Nah, sama kayak Seger tadi gitu, kok itu tiba-tiba 2 hari ini kok agak lain ya gitu, agak lain ya kan. Kenapa? Ini volumenya kan gede nih, kecil volumenya, tiba-tiba kok 2 hari ini kok gede gitu dia. Nah, ini artinya adalah berpeluang
Karena apa? Pola pikirnya harganya naik. Seperti itu teman-teman. Jadi ini berpeluang. Nah, kita lihat ya dari tanggal 4, 5, 6 volumenya kecil-kecil. Tiba-tiba tanggal 7, 18 kok gede gitu dia. Makanya saya menganggap saham ASPI ini berpeluang juga. Karena polanya kayak seger saya lihat. Seperti itu. Dan saham-saham seperti ini banyak ya yang saya rekomendasi dari volume akumulasi masif. Dia akhirnya beranjak naik seperti itu. Teman-teman bisa lihat historikalnya lah yang hit target ya. Seperti itu dia. Nah, jadi kita lihat dulu chartnya dari saham ASPI ini karena volumenya cukup bagus ya, ASPI ya. Kita coba lihat chartnya dari saham ASPI ya. Oke, nah ini dia panjang ya, artinya panjang. Dia nggak naik-naik saham ini teman-teman, nggak naik-naik ya. Jadi kalau kita ambil dari harga apanya dari sini, dari terendah di sini, ini dari 133 ke harga saat ini tuh sekitar 13% teman-teman dari sini ya. Dari bawah ini 133 ini ya. Kalau kita tarik ke sana itu sekitar 13% teman-teman. Seperti itu. Ya. Ini sekitar 13% naiknya. Ah, seperti itu. Gitu, 13%. Nah, jadi maka dari itu teman-teman karena tadi juga udah saya lihat ada volumenya bagus ya. Volumenya bagus. Saya menentukan adalah support pertahanan dari saham ini adalah di 146. Support pertahanan ya. Support pertahanannya itu di harga 146. Nah, di sini teman-teman. Ya, ini support pertahanannya. Support pertahanannya di 146 ya, support kuatnya ya. Support kuatnya itu di harga ya 139 di sini teman-teman. Ya, 139. Nah, ini. Cantik ini ya SPINI ya. Support kuatnya 139. Seperti itu teman-teman. Nah, ini. Jadi kalau misalnya saham ini berada di range support pertahanan dan support kuat ya cicil saja, cicil. Jadi kalau masuk saham ini juga jangan langsung gede-gede lotnya teman-teman, karena bisa saja dia longsor ya kan. Kita nggak tahu pergerakan harga saham, tapi kalau saya lihat ketika volumenya bagus saya rekomendasikan kepada teman-teman. Seperti itu dia. Kalau udah saya lihat bagus, oh ini kayaknya berpeluang ini, kasih teman-teman nih sebagai watchlist seperti itu ya. Dia kayak gini nih, naik turun, sideways naik turun, naik turun, sideways lagi naik turun, nah gini dia macam kereta api gini. Nah seperti itu ya kan, naik turun gitu dia ya kan teman-teman. Nah seperti itu dia. Nah, gimana kira-kira menurut teman-teman saham ini gitu. Dengan target sell yang saya tentukan untuk saham ASPI ini adalah di range harga 162 169. Pendek-pendek saya teman-teman, 162 dan 169 seperti itu ya. Nah di sini teman-teman, oke, sampai 169. Nah, ini dia. Ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Gimana kira-kira menurut teman-teman? Nah, gimana kira-kira menurut teman-teman? Berpeluang nggak nih? Nah, ya, berpeluang nggak nih? Gitu ya. Ya, silahkan analisa kembali sesuai trading plan, teman-teman. Ya, menurut teman-teman gimana? Berpeluang nggak nih? Seperti itu, teman-teman. Nah, itu ya. Itu untuk saham yang keempat, saham ASPI. Lalu, saham yang terakhir, kita mau saham terakhir adalah saham BBRM. Nah, ini. Saham yang terakhir adalah saham BBRM. Nah, begini teman-teman. Jadi BBRM ini dari tanggal 4 dia membuat pro buy, ini juga buat pro buy, lalu dia 3 hari ini bagus. Ya, 3 hari ini adalah volumenya meningkat terus. Tanggal 16 22.000, tanggal 17 14.000, tanggal 18 57.000. Jadi menurut saya dia sedang menyusun atau sedang melakukan yang namanya itu akumulasi secara bertahap. Tapi nggak ada akumulasi yang menonjol sama semua puluhan ribu, teman-teman. Tapi dia pelan-pelan ini, pelan-pelan naik. BBRM ini. Jadi menurut saya ini pun berpeluang teman-teman. Menurut saya ya. Karena dia juga belum terlalu tinggi naiknya teman-teman. Dari 64 ya. Kalau kita lihat di sini 64 terendahnya ya. Dia belum terlalu tinggi naiknya. Saham BBRM ini. Jadi menurut saya ini peluang. Silahkan teman-teman pantau. Kita masuk dulu ke chartnya BBRM ya. Kita lihat dulu BBRM bagaimana chartnya. Nah ini dia chartnya BBRM. Ya BBRM ini memang sedominan sideways ya. Kalau kita ambil dari sini teman-temannya dari sini dari terendahnya di 53 di sini ya 53
Untuk ke sini itu, untuk harga saya ini di 69 itu kenaikannya sudah cukup tinggi juga teman-teman, sekitar 30% dari 53 ya. Harga saya ini 30%. Tapi ini sideways panjang ya, sideways panjang di sini. Dia seakan-akan sini membuat base demand area teman-teman. Inilah base demand area ya. Nah ini. Jadi kalau dia keluar dari base demand area ini bisa keluar gitu. Nah ini berpeluang teman-teman. Nah akan naik lebih tinggi. Peluang seperti itu. Tapi target saya kan nggak tinggi-tinggi seperti itu ya. Saya targetnya nggak tinggi-tinggi teman-teman. Gitu ya. Juga cukup 5%, 10%, 15% dah lah. Seperti itu. Analisa saya ya, short swing ya. Nah, dengan peta yang saya buat teman-teman, di mana harga sekarang ini adalah 70 ya, support pertahanannya itu di 67 teman-teman. 67 ya, 67. Support pertahanannya di sini ya, di sini. Nah, di sini. Ya, di sini. Support pertahanannya di sini. Nah, di harga 67 ya. Nah, ini support pertahanannya teman-teman. Nah, support kuatnya itu di harga 64. Di sini teman-teman. Seperti ini. Nah, support kuatnya 64. Pertahanan 67, support kuat 64. Seperti itu. Ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana kira-kira? Nah, target saya juga saya nggak jauh-jauh ya. Target saya itu adalah di harga 75 sampai 78 saja ya. 75 sampai 78 ya. Dia itu ada di sini. Oke. Kenapa saya selalu melakukan target sell itu tidak terlalu besar teman-teman? Karena kan seperti ini dia konteksnya. Bagaimana saya bisa menentukan target sell tinggi, sedangkan volumenya juga masih kecil untuk diakumulasi seperti itu. Jadi saya menentukan target sell ini berdasarkan volume yang terjadi seperti itu teman-teman. Jadi dia itu target sell-nya itu di 75 ya di sini ya hingga 78. Nah, jadi kenapa seperti ini? Karena memang kondisi volume saat ini ya target sell terdekatnya itu di sini gitu. Di sini dia akan dia apa didistribusikan seperti teman-teman. Nah, gitu. Nah, disinilah target sell prioritasnya ya. Saya buat ya. Itu di harga 75 sampai dengan 78 seperti itu. Ya memang di sini. Nah, gitu. Jadi bagaimana kira-kira buat teman-teman? Sampai nggak nih gitu dia. Jebol dari kotak ini dia akan bisa dari base demand area maksud saya, dia bisa memberikan cuan ke harga target tersebut. Mudah-mudahan bisa ya. Ya mudah-mudahan bisa. Harga sekarang 70 ya, 70 dia nggak terlalu jauh, sekarang 64 ya. Baru 64, 70, 64. Menurut teman-teman, spot kuatnya 64, selama tidak breakdown dari 64, cicil saham ini. Seperti itu teman-teman, itulah BBRM. Ya, nah itulah dia teman-temannya sedikit dari saya untuk saham-saham yang melakukan volume akumulasi masif ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Silahkan analisa ulang kembali sesuai trading plan teman-teman. Saya sampaikan sekali lagi, saham-saham ini hanya cocok untuk dijadikan watchlist ya. Kalau udah baru dianalisa dengan trading plan teman-teman, baru kalau memang oke, baru disikat. Oke, baru di apa namanya, dieksekusi. Kalau nggak oke, skip saja teman-teman. Seperti itu. Karena memang yang saham-saham volume akumulasi masif yang saya sampaikan itu nggak semua juga yang nggak semua juga naik gitu dia, nggak semua. Walaupun dia udah melakukan volume akumulasi masif. Contohnya nanti seperti Agi tadi ya, itu kan terlalu tinggi tuh naiknya. Seperti itu. Tinggi naiknya. Jadi bisa juga itu saham itu longsor ya kan, tapi tidak breakdown dari support kuat, dia akan mantul kembali. Seperti itu. Kuncinya semuanya ada di support kuat teman-teman. Seperti itu dia ya. Itu saya dari saya, tidak ada kata yang lain. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu kita di analisa saham berikutnya. Salam dari saya, Pinam Excellent. Apakah itu saham akumulasi masif? Yang pertama, tidak bisa dipastikan secara pasti 100% saham yang dilakukan akumulasi masif pasti akan naik. Karena kita sama-sama ketahui di bursa saham itu tidak ada yang pasti. Hanya saja kita sudah memastikan dengan pasti saham ini sedang diakumulasi. Yang kedua, saham ini kenapa masuk dalam fase akumulasi masif? Karena selama 5 hari berturut-turut, saham ini diakumulasi secara masif oleh proksi. Kenapa bisa? Yakin dan percaya yang melakukannya adalah proksi. Pola pikirnya adalah suatu saham itu naik bukan karena digerakkan oleh retail, pasti yang menggerakkan adalah proksi. Karena kenapa?
konsep retail secara keseluruhan di bursa saham ini adalah antri. Sedangkan suatu saham itu bisa naik karena adanya tindakan HK. Kalau tidak ada tindakan HK yang menghabiskan volume di over, maka saham itu tidak akan pernah naik. Maka dari itu, kalau ada saham naik, berarti yang menaikkan itu dominan adalah proxy atau bandarnya. Yang ketiga adalah patuhi trading plan. Jadi saham akumulasi masif ini adalah saham-saham yang secara pasti bisa dimasukkan ke watchlist dikarenakan selama 5 hari berturut-turut tampak ada akumulasi masif langsung daripada proxy yang membuat saham ini layak untuk dijadikan watchlist. Patuhi trading plan yang dibuat karena secara hitungan unfold trading plan inilah yang terbaik. Jadi selama saham ini masih bergerak pada trading plan atau sudah breakdown dari trading plan, silahkan tentukan eksekusi sesuai trading plan yang dibuat. Salam dari saya, Pinem Excellent.